apabila engkau serahkan bagiku pada sesuatu yang aku kehendaki, aku cukupkan engkau pada sesuatu yang kamu kehendaki itu. Artinya bila kita serahkan kehendak kita ini kepada kehendak Allah, Allah kabulkan, Allah luluskan, Allah mudahkan apa kehendak kita itu. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan kepadaku pada apa yang aku kehendaki, engkau bersusah payah untuk mencapai yang kamu kehendaki, kemudian tidak akan terjadi melainkan aku yang menghendakinya. Nah, jadi ini semacam petunjuk kepada kita bahwa apabila kita merencanakan sesuatu, nah, kita kaitkan dengan insya Allah, itu tanda keberhasilan. Para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Al-mu'min bismillahil jabbar, kalau sudah kita beriman dengan nama Allah Al-Jabbar, kita sudah percaya bahwa Allah itu maha memaksakan kehendak. Ada kawadilawani artinya. Bukti-bukti menunjukkan bahwa kehendak manusia kadada berdaya apa-apa kalau sudah bertentangan dengan kehendaknya Allah. Nah, kalau kita sudah beriman bahwa Allah itu Al-Jabbar, maha memaksakan kehendak, nah bagaimana sikap perilaku orang yang beriman kepada Al-Jabbar itu? Oleh para ulama dijelaskan, orang yang beriman dengan Al-Jabbar itu ayyu'allika masyiatah ila masyiatillah ta'ala. Dia selalu menggantungkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu digantungkan, selalu diikat kehendaknya, rencananya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bahasa kitanya itu insya Allah. Tidak ada satu kehendak pun yang terlepas daripada insya Allah. Jam saanu kena kita berangkat insya Allah. Artinya apa? Jam saanu kita berangkat jika sesuai kehendak Allah. Soalnya kalau kada sesuai kehendak Allah, kada jadi berangkat. Hutang kena ku bayari hari Ahad depan insya Allah. Insya Allah. Jadi bila orang itu insya Allah, ini orang beriman nih, orang beriman Al-Jabbar nih. Kalau dia insya Allah, bayar hutang tuh kena hari Ahad. Jadi kita mesti percaya dengan orang yang mengucapkan kalimat insya Allah itu. Lebih percaya dari orang yang berpasti-pasti. Berpasti. Bayarlah hutang kamu hari Ahad, pasti jangan percaya. Jangan percaya. Justru yang insya Allah itu yang kita yakin. Yang insya Allah itu yang kita yakin. Kalau pasti, oh ini sudah kali yakin lagi kita. Karena orang ini sudah melangkahi Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendaknya. Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala taqul syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau berkata bagi sesuatu bahwa besok aku lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali jika Allah menghendaki.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dalam asar kudusi pun disebutkan Allah berfirman, anta turid wa ana urid. Fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka fi ma turid. Wa illam tusallim li fi ma urid at'abtuka fi ma turid thumma la yakunu illa fi ma urid. Ujar Tuhan, engkau berkehendak, isuk hendak ke pasar, isuk hendak ke situ kemari, engkau berkehendak. Wa ana urid, aku pun berkehendak juga. Apabila engkau serahkan bagiku pada sesuatu yang aku kehendaki, aku cukupkan engkau pada sesuatu yang kamu kehendaki itu. Artinya, bila kita serahkan kehendak kita ini kepada kehendak Allah, Allah kabulkan, Allah luluskan, Allah mudahkan apa kehendak kita itu. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan kepadaku pada apa yang aku kehendaki, engkau bersusah payah untuk mencapai yang kamu kehendaki, kemudian tidak akan terjadi melainkan aku yang menghendakinya. Nah, jadi ini semacam petunjuk kepada kita bahwa apabila kita merencanakan sesuatu, nah, kita kaitkan dengan insya Allah, itu tanda keberhasilan. Tanda, walaupun kita bicara dalam hati, walaupun surangan dalam hati nih, isuk kita nih hendak ke pasar, imbak ke pasar kena isuk hendak ke sini, hendak ke situ, ke sini. Nah, sambung insya Allah. Kada perlu ada orang, dalam hati pun waktu kita merancang sesuatu, akhiri dengan insya Allah. Itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita rancang itu dimudahkan oleh Allah. Nah, tadi fa idza sallamta li fi ma urid kafaituka fi ma. Bila engkau menyerahkan kepadaku pada apa yang aku kehendaki, aku cukupkan engkau pada apa yang kau kehendaki. Jadi kita biasakan dalam kehidupan ini, dalam sehari-hari kita, setiap kali kita berkehendak, walaupun hanya dalam hati, kada terucap kepada orang lain, biasakan dalam hati pun, insya Allah. Insya Allah. Kadang-kadang kita bila ada orang hanya insya Allah. Jadi bila dalam hati, kadang-kadang kita kada insya Allah. Nah, esok kena pas ke sini, ke sana, ke sini, esok nah bisa. Nah, bila lawan orang berjanji hanya insya Allah. Padahal yang sorangan itu yang lebih perlu. Nah, setiap kali kita merencanakan apapun, kita insya Allah, supaya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sikap pertama yang ada pada diri orang yang beriman dengan Al-Jabbar itu. Selalu mengaitkan kehendaknya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna jabbaran ala nafsihi al-ammarah bi fi'lil khairat hatta sarat mutmainnah. Yang kedua, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Jabbar ini, dia memaksakan kehendaknya atas nafsu ammarahnya dengan berbuat kebaikan, sehingga nafsu ammarah itu menjadi nafsu yang mutmainnah. Nah, kita paksakan kehendak kita untuk melawan kehendak-kehendak nafsu ammarah. Jadilah kita ini seorang Al-Jabbar terhadap nafsu ammarah kita. Sehingga nafsu ammarah tidak sedikit pun bergerak, berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak kita. Nah, ini sudah Al-Jabbar. Dia beriman kepada nama Allah Al-Jabbar yang memaksakan kehendak kepada makhluknya, maka kita pun bersikap memaksakan kehendak kita kepada nafsu ammarah kita. Jangan sampai hidup ini sedikit pun kita dikuasai, didikte oleh nafsu ammarah itu. Ini nafsu ammarah hendak maksiat. Nah, hendak maksiat. Kita beriman kepada Al-Jabbar. Jadilah kita Al-Jabbar
kita paksakan kehendak kita agar nafsu amarah yang hendak maksiat ini jadi kada jadi. Supaya jangan jadi. Nafsu amarah hendak meluluskan hawa nafsunya, hendak meluluskan syahwatnya. Nah, kita gunakan Al-Jabbar ini untuk menekan kehendak, memaksakan kehendak kepada nafsu amarah agar jangan sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Al-Jabbar. Jadi orang yang beriman kepada Al-Jabbar itu orang yang bisa menaklukkan nafsu amarah yang ada pada dirinya. Selalu dia paksa nafsu amarahnya sampai akhirnya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kada dipaksa kada kawa. Nah, nafsu amarah ini. Nah, kalau kada dipaksa kada akan bisa menjadi mutmainnah. Nah, yang ketiga, wa ayyakuna iradatuhul khairat mampuzatan fi iyali khassah wa fi khalqillahi ammah. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Al-Jabbar ini bahwa kehendaknya yang baik itu lulus terlaksana, terutama pada anak istrinya, keluarganya. Nah, jadi orang beriman kepada Al-Jabbar ini, apa-apa yang kehendaknya yang baik itu selalu bisa meluluskan kepada keluarganya, terutama anak istrinya. Ini menghendaki anaknya supaya sembahyang, sembahyang. Nah, anaknya mau kada maunya sembahyang. Nah, ini menghendaki bahwa bininya ini harus jadi orang yang bagus. Nah, dia paksakan kehendaknya agar bininya jadi orang yang bagus. Nah, itu bukti keimanan kepada Al-Jabbar tadi. Nah, jadi setidak-tidaknya ada 3 sikap perilaku kalau kita beriman kepada nama Allah Al-Jabbar yang maha memaksakan kehendak itu. 1, kita gantungkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Artinya jangan lupa apapun yang kita angankan, yang kita rencanakan, yang kita atur mesti dikaitkan dengan insya Allah. Yang kedua, kita mesti bisa memaksakan kehendak kita kepada nafsu amarah agar dia menjadi nafsu yang mutmainnah. Yang ketiga, sikap orang yang beriman kepada Al-Jabbar, apa-apa kehendaknya yang baik dalam keluarganya itu terlaksana. Apa-apa tujuan baik terhadap anaknya, istrinya terlaksana, kada akan gagal. Nah, demikian cara, bagaimana cara supaya kehendaknya yang baik terhadap bininya, anaknya terjadi, jangan sampai gagal. Nah, 3 sikap itu didapat oleh orang yang sudah beriman kepada nama Allah Al-Jabbar itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beriman kepada nama Allah Al-Jabbar dan mendapatkan buah dari keimanan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.